Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaraku terdengar dengan jelas di situ? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini memasuki awal November. Hujan udah mulai turun terus. Novemberin beneran, ya kan? Dan sore ini nanti kita insya Allah akan ditemani oleh Evita. Nah, nanti kita akan bahas-bahas tentang giat literasi, taman baca masyarakat, tentang tantangan-tantangannya, tentang kegiatannya, tentang bagaimana pengaruh pandemi terhadap kegiatan di komunitas literasi dan taman baca, terus cita-citanya juga, ide-ide serta insight-insightnya untuk mengatasi challenge yang dihadapi. Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Jadi kemarin alhamdulillah tanggal 31 Oktober kita udah launching buku kolaborasi yang tulis bareng kolaborator beberapa penulis. Aku bacain salah satu cerpen, tidak sendirian menghadapi dunia. Acaranya itu sebenarnya 2 hari. Hari yang pertama itu yang ngadain Dinas Pariwisata bekerjasama dengan komunitas kesenian daerah. Yang hari pertama itu pertunjukan grebek keroncong, jadi ada penampilan musik keroncong, termasuk dari yang muda-muda juga. Terus yang hari keduanya itu siang kita ada live art performance dari pematung, crafting, ukir, terus seni lukis, cat minyak, lukis kapur, lukis karcoa, gimana tuh bacanya ini, karcoa, arang. Terus malamnya ada pembacaan cerpen. Kemarin aku baca cerpen Tidak Sendirian Menghadapi Dunia. Terus ada teater Kalijaga menampilkan drama pendek. Terus ada tari. Terus kita nyerahin buku kolaborasi ke Dinas Pariwisata. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Semoga setelah ini kita akan ada event-event lanjutan terkait dengan buku kolaborasi. Mungkin ada launching lagi bareng teman-teman perusahaannya. Terus ada diskusi juga, mungkin baca cerpen. Kayaknya baca cerpen tuh seru deh. Kemarin tuh pengalaman yang mendebarkan. Aku jadi selama beberapa hari langsung cucat guru-guru yang bisa ngajarin bagaimana baca cerpen, dan alhamdulillah lancar. Teman-teman bisa lihat di live streamingnya Dinas Pariwisata. Nah, terus apalagi ya, terkait tesis, alhamdulillah tadi sudah makin jelas kayak gimana finding dan analisisnya. Tinggal masukin aja, kata Bu Dokter Dewi kemarin. Kalau namanya tinggal itu bahaya tuh, namanya tinggal, nggak boleh tinggal ya, nanti tidak beneran. Maksudnya ada progres, insya Allah moga-moga lancar. Terus masih ada beberapa data yang aku kejar, mesti pelan-pelan karena emang untuk mendapatkan semua data itu kan kita mesti approach ke orang-orang, bagaimana bikin mereka bicara, bagaimana menggali hal-hal yang kita butuhkan gitu. Kadang-kadang tuh
di responden tuh mereka punya jawabannya, tapi kalau kita galinya kurang pintar juga nggak keluar, atau misalnya sebenarnya jawabannya ada tapi kalau cara kita salah mungkin malah disimpan gitu. Karena kan emang terutama kalau kaitannya dengan kebijakan publik itu orang cenderung apa ya, ada beberapa respon sih terhadap kebijakan publik itu dan implementasinya. Jadi ada orang yang model apatis, melihat tuh kayaknya nggak guna gitu, maksudnya kadang implementasinya ada tapi kebijakan publiknya ada tapi implementasinya itu dilakukan bukan malah oleh orang yang implementernya asli, jadi bukan oleh agen pemerintahnya, bukan oleh orang-orang yang ditunjuk, bukan oleh yang bertanggung jawab gitu, tapi oleh masyarakat kita sendiri. Jadi aku ingat kemarin kata salah satu narsum waktu di Novotel ngendiko, ya sebenarnya yang paling kaya itu emang masyarakat gitu, bukan pemerintah, bukan siapa. Masyarakat itu yang paling punya duit istilahnya. Jadi benar kalau masyarakat tuh yang akhirnya ngerjain hal-hal yang pemerintah nggak bisa kerjain. Nah itu kan kalau disinggalkan ke kebijakan itu dan implementasinya jadinya kayak ada yang apatis, yang ngapain gitu, orang kita selama ini ngerjainnya juga sendiri, nggak ada bantuan, nggak ada support gitu kan. Kalau misalnya kita menyuarakan apa iya nantinya ada support gitu, apa nggak sama aja gitu, kadang udah putus asa aja gitu. Terus respon yang lain itu ada yang emang merasa siapa tahu ya kalau kita bicara, kita speak up, kita ngomong, kita nyampein unek-unek, nanti ada jalan keluar, ada support, ada beneran implementasi kebijakan yang baik gitu, sehingga masalah-masalah yang di lapangan itu bisa diselesaikan. Terus respon yang lain, ini yang jarang banget, ada emang beberapa lembaga atau komunitas atau wadah atau istilahnya ya badan lah ya, yang mereka emang open terhadap keberadaan pemerintah, agen pemerintah gitu. Jadi mereka mengambil sikap kompromi. Nah ini nanti dibahas lebih dalam di dalam tesisnya insya Allah. Tapi sebenarnya udah aku cetusin di cerpen yang tidak sendirian menghadapi dunia itu sih sebenarnya. Sedikit banyak kejadiannya hampir mirip. Ya gitulah, emang mesti kadang-kadang kita ada kompromi. Nah kompromi itu akhirnya itu ada hal-hal yang kita korbankan, ya kayak mirip-mirip berjodoh gitu ya. Nikah itu kan juga sebenarnya kompromi itu, ketika kita memadukan dua kepala, dua hati, ya kan, dua pikiran, dua kehidupan, kita dan pasangan itu sebenarnya kan kita kompromi. Ada hal-hal yang kita ingin lakukan, tapi buat pasangan itu nggak penting. Nah itu kita mesti mau berkorban sedikit, menurunkan idealisme, dan sebaliknya kalau pasangan menginginkan kita begini atau arah tujuan bersamanya begitu, tapi ternyata ada hal yang nggak sama, visi yang nggak sama. Nah tapi kalau udah namanya pasangan, udah nikah, udah suami istri, itu akhirnya harus dirembuk, akhirnya harus ada yang mau menurunkan sedikit idealismenya sampai ketemu titik
titik tengah dan akhirnya bisa jalan bareng-bareng itu. Jadi sebenarnya kalau ditarik gitu ya, kehidupan sosial kita bersama pasangan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu juga sama dengan kita neighborhood, dengan lingkungan yang terdekat, RT, RW, terus dusun ya, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai negara. Namanya hidup bersama, berkolaborasi, bersinergi, itu emang ada yang namanya kompromi gitu. Ya asal nggak kebangetan banget, artinya kalau sampai ada yang namanya manipulasi ya kan, salah satu memonopoli sehingga yang lain hanya dimanfaatkan, nah itu kan namanya kan nggak kompromi, itu ya namanya manipulatif. Nah itu yang nggak bisa diterima gitu. Ya ngobrol panjang banget. Nah, kita tunggu karena Evita masih 15.45, sementara sekarang masih 15.3 berapa ini? 35, masih 10 menit. Kita cut di sini ya. Nanti kita ini upload buat obrolan ringan aja. Terus nanti buat Evitanya kita mulai dari 15.45 aja. Makasih.